Selama pembuluh darah tidak pecah, jangan pernah putus asa. Seperti yang kita ketahui bersama, stroke terjadi ketika ada penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah yang menuju ke arah otak, di mana penyumbatan ini disebabkan oleh plak-plak yang berasal dari kombinasi glukosa dan kolesterol atau kombinasi glukosa dan natrium pada garam. Dalam dunia medis ini dikenal dengan istilah aterosklerosis, dan ketika pembuluh darahnya sudah tersumbat, maka suplai darah yang berisi oksigen, nutrisi, vitamin dan mineral yang menuju ke arah otak ini akan terganggu. Akibatnya bagian otak yang bernama lobus parietal anterior akan mengalami kerusakan. Padahal fungsi utama lobus parietal anterior adalah mengendalikan gerakan tubuh pada manusia. Di sisi lain, penyumbatan pembuluh darah ini juga akan menyebabkan kerusakan jalur saraf yang menghubungkan antara otak dengan bagian tubuh tertentu seperti tangan, wajah, kaki, dan lain-lain. Sehingga penyumbatan ini akan merusak koneksi antara otak dan bagian tubuh orang tersebut. Jadi kedua hal inilah yang menyebabkan stroke akan susah bicara atau pelat, mengalami kelumpuhan dan ketegangan wajah atau perut, kaki dan tangan kaku tak bertenaga, dan masih banyak gejala lain yang dirasakan oleh penderita stroke. Dan gejala awal ketika seseorang akan mengalami stroke biasanya akan mengalami kebas atau kesemutan yang gak sembuh-sembuh di tangan. Selain itu, yang perlu diwaspadai ketika seseorang terkena stroke adalah tingkat keparahannya, di mana tingkat keparahan dalam stroke dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah stroke iskemik. Stroke iskemik adalah kondisi awal stroke di mana masih terjadi penyempitan pembuluh darah yang menuju ke arah otak. Dengan kata lain, pembuluh darah masih belum pecah, hanya menyempit. Namun jika kondisi ini dibiarkan, maka pembuluh darahnya akan benar-benar tersumbat sehingga levelnya akan naik ke kondisi kedua, yakni kondisi stroke hemoragik. Stroke hemoragik adalah sebuah kondisi lanjutan, yakni pecahnya pembuluh darah yang diakibatkan tekanan darah yang tinggi karena jantung terus-menerus memompa darah yang menuju ke arah otak. Padahal pembuluh darahnya sendiri sudah tersumbat. Akibatnya adalah tekanan yang ada di dalam pembuluh darah akan semakin tinggi hingga akhirnya pembuluh darah pecah. Dan ketika pembuluh darah ini pecah, maka akan menyebabkan kebocoran darah di dalam otak dan otak akan mengalami pendarahan. Dan inilah yang biasanya akan berakibat fatal. Oleh karenanya selama masih belum pecah, lakukan tindakan pencegahan dengan memperbaiki pola hidup dan memperbaiki asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Di antaranya dengan memperbanyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung epigallocatechin gallate, saponin, polifenol, cyclic guanosine monophosphate, L-theanine, flavonoid, ergosterol, beta-glukan, dan alpha-glukan, asam alfa-lipoik, dan 46 jenis antioksidan. Dan dengan adanya kandungan seperti jamur dewa, buah bit, teh hijau, daun kelor, dan bahan-bahan herbal lainnya, semua zat aktif di atas kini ada pada produk Masigo Agarik. Dan alhamdulillah, setelah mencoba Masigo Agarik, banyak customer kami yang jodoh, mulai dari masalah stroke, jantung, kejantanan, dan lain sebagainya. Berikut testimoninya. Dulu tangan saya itu tidak bisa diangkat. Kalau mau mengangkat, kepingin saya harus dibantu tangan kiri. Berkat Masigo Agarik, saya bisa mengangkat tangan saya sendiri. Bisa lebih enak. Untuk jantung koroner saya sendiri, saya sudah tidak mengalami ngos-ngosan lagi dan badan menjadi fit. Yang paling patah masih muda, terus udah nggak bisa berhubungan badan sama itu, tapi alhamdulillah sudah bisa gitu. Dan khusus teman-teman Jawa Timur yang mengalami kekurangan finansial dan sudah komplikasi gula darah parah seperti kaki busuk, stroke, jantung, dan lain-lain, Masigo Agarik ada program berbagi untuk 20 orang. Silahkan komen dan ceritakan kondisinya, nanti kita akan pilih sesuai dengan tingkat keparahan penyakitnya. Dan untuk pemesanan, silahkan klik link di bawah ini. Terima kasih.